لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا شهد عبد الله لا رجعت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Wa mimma yanbaghi, dan termasuk juga yang seyogyanya lil mujahid bagi mujahid apa ayah dzurahu, yang dia mesti menghindarkan diri darinya. Ayah dzarahu, dia menghindarkan diri darinya. Wa yahtariza, dan dia menjaga diri darinya. Minhu, darinya. Ghayatul ihtirazi, dengan sebenar-benar ihtiraz, menghindarkan diri. Apa itu? Al-firaru minaz zahfi, utawi melarikan diri dari pertempuran. Haitsu la yajuzul firar, sekiranya tidak boleh melarikan diri. Faqad adda, maka betul-betul telah menghitung supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika, itulah firar, minal mubiqati, termasuk perkara yang membinasakan. Wa minal kabairi, dan termasuk dosa besar. Wal muhlikati, dan yang membinasakan juga. Wa qala alaihi salatu wassalam thalathun la yanfa'u ma'hunna amal. Ada 3 perkara yang tidak berikan manfaat ma'hunna berserta salasa apa amalun amal. 3 perkara ini walaupun dia punya amal, seolah amalnya enggak ada gunanya. Apa itu? Al-isyraku billah, pertama syirik pada Allah. Wa uququl walidain, durhaka pada 2 orang tua. Wal firaru minaz zahfi, dan melarikan diri dari peperangan, dari pertempuran. Jadi di samping ikhlas dan berani tentunya kalau udah berangkat itu, berikutnya yang mesti dijaga adalah jangan sampai melarikan diri. Ini kalau judulnya sudah peperangan beneran ya, jihad dalam arti qital beneran ini. Sebab sebagaimana beberapa hari yang lalu diterangkan bahwa kalau asal kata jahadu yujahidu, ya itu nggak mesti perang gitu. Jahidul kafirina munafiqin, kan ada ayat begitu. Berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Sementara prakteknya Rasulullah SAW nggak pernah membunuh satu orang munafik pun atas nama kemunafikan. Hatta Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah berkali-kali sangat nyata membuat makar, sampai oleh anaknya sendiri mau dibunuh nggak boleh juga oleh Rasulullah SAW. Dia yang mengatakan la yukhrijannal azzu min hal adal. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bertekad untuk mengusir orang-orang muhajirin, akan dikeluarkan dari Madinah. Kedengaran oleh sahabat, dilaporkan kedengaran oleh anaknya, mau dipenggal tuh bapaknya sendiri itu.
Tapi oleh Rasulullah SAW nggak boleh. Kemudian dia juga yang menyebarkan hadithul ifki, yang memfitnah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, melakukan selingkuh. Yang lain dihukum cambuk 80 kali yang sahabat-sahabat itu. Sahabat Mistah, sahabat Hamnah, sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu ajma'in kena cambuk 80 kali. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibiarkan. Enggak diapa-apakan. Padahal dia pentolannya, dia biang keroknya, tapi dibiarkan. Andaikan jihad maknanya harus perang, maka ya Abdullah bin Ubay bin Salul dari awal penggal lehernya. Diperangi secara fisik, ternyata tidak gitu. Maka dari ayat itu para ulama mengambil pemahaman bahwa perang itu bagian dari jihad, tapi jihad tidak mesti berbentuk perang. Nah, gitu. Nah, sekarang yang dibahas ini memang yang jihad dalam arti perang memang. Termasuk yang harus dihindari adalah melarikan diri dari peperangan, dari pertempuran. Sudah berani berangkat, di tengah-tengah itu kabur. Haitsu la yajuz. Nah, ini ada qaidnya gitu, ada syaratnya. Dalam kondisi memang yang tidak dibolehkan melarikan diri. Apa masih ada yang dibolehkan? Ada. Judulnya meninggalkan medan pertempuran, tapi bukan melarikan diri. Tapi bergabung dengan pasukan induk. Bergabung dengan pasukan induk untuk mencari bala bantuan. Karena memang secara zahir sangat tidak seimbang. Nah, itu dibolehkan. Nah, kalau mencari bergabung dengan pasukan induk ya umumnya itu memang satu pasukan mundur semua. Bukan satu-satu gitu. Nah, ini nggak boleh melarikan diri. Dan ya itulah memang yang bisa merasakan rasa takut itu kalau udah di medan pertempuran beneran. Kita ini kan di kelas, nggak ada depan langsung, nggak menghadapi tajamnya pedang di depan mata, kan hanya di kelas. Jadi enak aja kita. Wah, naudzubillah, nah, kalau perang nggak akan melarikan diri. Ya itu di hati begitu, bagus itu. Cuman ini kan di kelas masalahnya, jadi nggak kelihatan barangnya, ujiannya itu nggak di depan mata. Nah, kita dikasih tahu aja misalnya, saya pegang harimau, dan ini mah udah jinak, ini paunya Anda nungguin. Hati gimana kira-kira? Tenang ya, saya ini pawangnya tuh, lihat. Saya lusus gak apa-apa, sok pegang. Hati gimana rasanya? Apa bisa langsung, iyalah. Nah, gak bisa, kita mah jujur aja manusia. Makanya setingkat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan besar, nampak wajah beliau ini agak pucat. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abu Hurairah, kok kamu kayak ketakutan begitu?" Nah, itu hebatnya sahabat, tanya itu jujur jawabnya. "Wah, iya juga, saya takut juga ini. Musuh banyak banget ini, gimana ini?" "Oh, berarti waktu perang Badar kamu belum ikut ya?" Emang belum. Yang belum. Beliau kan sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah baru bergabung di Madinah. Nah, ini sudah di medan pertempuran, lari. Sebab larinya satu orang ini akan mempengaruhi mental yang lain juga, makanya masuk dosa besar. Beda dengan dia nggak berangkat sekalian. Aduh, saya belum siap, saya diam aja lah. Nah, itu beda. Ini udah di medan pertempuran, waduh, takut. Itu mau yang lain jadi takut juga itu. Membuat mental yang lain drop juga. Makanya itu termasuk taktiknya orang munafikun. Jadi waktu perang Uhud, orang munafik ikut berangkat. Ya. Kurang lebih 300 orang. Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul ini.
Dia komandannya. Berangkat itu. Subhanallah, karena niatnya busuk. Niat awalnya memang pengen meruntuhkan mental umat Islam, meruntuhkan sahabat. Ya itulah yang dia lakukan. Apa? Baru mau masuk pertempuran, baru mulai dia bawa kabur itu. 300 orang gitu. Enggak. Berat kayaknya. Ayo pulang. Pulang 300 orang. Jadi dalam perang Uhud itu dari 1000 tinggal 700. Yang 300 dibawa pulang oleh Ibnu Salul itu. Makanya satu orang melarikan diri saja itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi rame-rame mengajak begitu. Dan ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diancam seperti ini ancamannya, bahwa dia punya amal, amalnya nggak ada gunanya. Disejajarkan dengan syirik, durhaka ke orang tua. Itu satu level itu. Melarikan diri dari peperangan. Dan di sini juga kita bisa memahami, Idris, bahwa memang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu ada. Jangan ceburkan diri kalian pada asbab kebinasaan. Memang ayat itu ada. Tapi bagaimana menafsirkan itu? Jazakumullah. Mesti melihat para sahabat gitu. Bagaimana menafsirkan ayat itu? Bukan, wah ini kayaknya saya mati, udahlah pulang. Kan nggak boleh membinasakan diri sendiri. Itu ayatnya bukan untuk itu. Kalau namanya berjuang di medan peperangan untuk agama Allah, itu menyerahkan nyawa bukan termasuk membawa pada kebinasaan. Ya. Menyerahkan nyawanya bukan termasuk membinasakan diri, enggak. Enggak semuanya menuju kematian itu adalah kedurhakaan. Kalau bunuh diri, nah itu baru. Tapi ini demi agama Allah, kayaknya kalah ini, kayaknya mati. Udah terusin aja. Justru kemuliaan itu. Ingat bagaimana Bi'r Ma'unah. 70 orang sahabat hafidh Quran. Mereka tahu akan kalah terus saja. Daripada kabur. Itu seperti itu. Makanya ukuran itu adalah agama. Bukan perasaan. Bukan logika kita. Gimana sih nyawa kok disia-siakan? Kan kasihan itu nanti. Terus siapa yang bela agama kalau gitu caranya? Udahlah kabur aja, yang penting salam. Enggak begitu gitu. Perintah Allahnya gimana di situ? Cara Rasulullah SAW gimana di situ? Walaupun logika kita enggak masuk, tapi di situ ada ketaatan, ya udah baik gitu saja. Contoh aja ya. Menghilangkan nyawa orang itu baik enggak? Secara umum. Sangat tidak baik. Membunuh itu sangat tidak baik. Ya. Tapi seorang diangkat sebagai algojo, sebagai pelaksana hukum kisos. Dia membunuh orang karena kisos ini. Nah, pelakunya baik gak ini? Gimana? Pelaksana hukum kisos baik gak ini? Ya baik, gimana orang itu aturan agama disuruh. Makanya tadi ukurannya bukan masalah menghilangkan nyawa atau tidak, bukan. Menurut aturan agama gimana? Sebab ada ketaatan yang bentuknya itu mencabut nyawa. Nyabut nyawa orang tapi taat itu. Itu yang kecil-kecilan kisos dia. Ada yang besar-besaran. Apa? Hah? Ada yang nyambut nyawa besar-besaran. Nah, kalau perang nggak mesti nyambut nyawa kalau perang itu. Kadang menang dapat ghanimah. Apa? Nyambut nyawa besar-besaran. Tapi nggak dihitung maksiat gitu maksudnya.
Malaikat Israel. Siapa? Malaikat Israel tiap hari nyabutin nyawa orang itu. Tapi dia bukan durhaka pada Allah, dia mah taat pada Allah. Karena mencabut nyawanya dalam rangka ketaatan pada Allah. Maka standarnya itu ketaatan pada Allahnya itu. Hatta malaikat Zabaniyah, tepatnya dalam neraka, tapi taat pada Allah itu. Memang dalam neraka, tapi dalam nerakanya bukan karena hukuman. Karena mentaati perintah Allah. Tugas dia sebagai tukang pukul di neraka. Maka dia di situ itu nggak disiksa gitu. Itu kan di neraka. Di nerakanya dia itu Allah ridho itu. Ya. Jadi bisa dua teka-teki di dalam neraka tapi diridhoi oleh Allah. Siapa? Iya, malaikat Zabaniyah. Orang dia taat pada Allah. Cuman posisinya ditempatkan di neraka. Bukan untuk disiksa tapi untuk memberikan siksaan. Dia sendiri tersiksa? Ya enggak lah. Dia enggak disiksa. Kalau nyaman tetap aja nyaman di surga. Tapi dalam pandangan Allah dia ini hamba yang taat ini. Karena mau menjadi tukang pukul di neraka. Nah itu. Jadi maksudnya standarnya itu ukuran benar, salah, baik, gak baik. Itu agama. Itu ketentuan Allah gitu. Sampai tadi yang contoh paling radikalnya, hatta makhluk Allah yang di neraka pun kadang dalam ketaatan. Iya, malaikat Zabaniyah. Nyabutin nyawa orang pun tetap dalam ketaatan. Iya, karena perintah Allah. Siapa? Malaikat Israel gitu. Bukan hanya satu nyawa, itu ribuan nyawa. Sampai nyawa Nabi juga diambilin. Tapi dia taat. Allah Ta'ala gak akan murka karena itu dilakukan karena perintah Allah. Nah ini begitu juga. Pada dasarnya maksud agama itu untuk menyelamatkan jiwa, ya, jiwa, menyelamatkan agama, menyelamatkan kehormatan, menyelamatkan harta, menyelamatkan nasab. Itu namanya maqasidus syariah. Jadi maksud utama Allah turunkan syariat atau peraturan itu ini tadi. Menyelamatkan agama, makanya nggak boleh murtad. Sampai disuruh ada jihad. Orang murtad dihukum untuk menyelamatkan agama ini. Untuk menyelamatkan jiwa, nggak boleh ada pembunuhan. Orang bunuh dikisos dan sebagainya. Lalu menyelamatkan harta. Makanya pencuri dipotong tangannya. Maksudnya untuk menyelamatkan harta. Kemudian menyelamatkan kehormatan. Sehingga orang yang menyebarkan berita tuduhan zina dipukul 80 kali. Lalu menyelamatkan nasab. Sehingga tidak boleh ada perzinaan. Dan keenam, menyelamatkan akal. Sehingga orang minum minuman keras dihukum dia 100 kali. Nah ini maqasidus syariah. Maksud syariat. Sehingga dalam jihad ini tadi ada dua yang perlu diselamatkan, nyawa dan agama. Nah kalau benturan gimana? Udah nyawa dikorbankan, agama diselamatkan. Gimana? Ini kayaknya mau mati ini. Kalau diteruskan kalah kita. Tapi nggak ada perintah untuk kabur, nggak ada perintah untuk bergabung. Ya udah teruskan sampai mati. Ini bukan termasuk menyia-nyiakan nyawa. Wa kadzalika demikian pula yastanibu menjauhi al-ghulula ing ghulul. Nah, itu tadi apa ghulul kemarin terjemah. Mengambil diam-diam begitu. Dari harta ghanimah. Ini mengujian keikhlasan luar biasa ini. Dan ujian amanah gitu. Sampai ada satu orang sahabat waktu ngumpulin harta ghanimah itu untuk menjaga keikhlasannya sampai dia pakai cadar. Dibalut itu wajahnya itu. Salah satu setorannya di harta ghanimah itu apa? Emas segede kepala kerbau. Berapa kilo itu coba? Taruh aja. Saya heran. Masya Allah ini orang amanah sekali. Siapa kamu? Bukan nih. Enggak. Sudah cukup bagi saya. Allah Ta'ala tahu saya. Kita pengen ngasih. Enggak.
Kalau saya ingin dapat hartanya, untuk apa saya kumpulkan? Yang saya cari bukan itu, yang saya cari ridha Allah. Cukup Allah Ta'ala tahu siapa saya. Kabur aja. Oh, itu kan ujian di depan mata itu. Nah, jadi begitu perang, orang pada menyerah kan, misalnya, udah yang wanita-wanita, anak-anak jadi ghanimah, yang mati-mati, yang lain jadi tawanan, ditebus misalnya. Nah itu perbekalan di camp musuh itu kan jadi ghanimah semua. Mereka ada yang bawa perhiasan, ada yang bawa berlian, ada yang bawa batu ali, ada yang bawa pedang. Loh, pedang zaman dulu kan bukan pedang kayak kita golok untuk nyembelih sapi begitu. Yang pegangannya dari kayu begitu. Enggak. Zaman dulu namanya pedang-pedang banyak itu gagangnya dari emas, dari perak. Loh, kan haram. Haram kalau untuk perhiasan biasa. Untuk jihad nggak apa-apa itu. Pedang itu dihias dengan emas nggak apa-apa. Dihias dengan emas. Apalagi kalau pegangannya perak nggak apa-apa banget gitu. Nah, itu umumnya ditempelin batu permata. Ditempelin berlian gitu. Bukan kebayang mahalnya itu. Belum lagi baju-baju besi. Nah, ini pasukan yang mengumpulkan, yang ngambilin harus dikumpulkan dulu. Ah, ini ghulul, ujiannya di situ. Jauhi ghulul. Ngambil diem-diem itu. Fa inna itsmahu kullal istinabi, dengan semaksimalnya menjauhkan diri. Wa fa inna itsmahu azim, maka sungguhnya dosanya itu agung. Waqad warada fihi, dan telah datang di dalam ghulul itu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tashdidatun hailah, ancaman-ancaman yang banyak. Maknahu, mana ghulul itu apa? Ayyakhudha syai'an, dia mengambil sesuatu, minal ghanimati, dari ghanimah, mukhtassan bi, dia khususkan diri dengannya. Untuk dia sendiri. Duna baqiyatul mujahidin, tidak semua mujahidin. Wa duna ilmihim bidzalika ridhahum, dan tanpa pengetahuan mereka dan ridha mereka, wallahu alam. Nah, makanya para sahabat mereka jaga betul ini. Karena waktu itu panglima besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya mintanya langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka karena ada seorang sahabat yang tahu, dan sahabat Suraqah ini juga sudah masuk Islam, yang asalnya mengejar Rasulullah SAW sudah masuk Islam, maka dia ambil itu gelang Kisra itu. Ya Rasul, ini wahai Amirul Mukminin, ini untuk saya ya. Loh, kenapa begitu? Rasulullah sudah menjanjikan waktu itu bahwa gelang ini untuk saya. Oh, sudah ambil aja. Masya Allah. Ada lagi Rasulullah SAW beritahukan, bagaimana kalau kalian nanti masuk sebuah kawasan, di situ akan ada tawanan, kata Rasulullah SAW. Di Hira itu. Di Hira apa Harrah gitu. Akan ada tawanan anak raja. Anak raja itu dia naik bagol, pakai baju hitam-hitam. Perempuan cantik namanya Syaimah binti Buqailah. Anak raja di situ. Itu akan menjadi tawanan kalian. Langsung sahabat minta, ya Rasulullah, tawanan itu untuk saya boleh enggak? Ya, itu untuk kamu. Alhamdulillah. Itu saking yakinnya sahabat itu. Itu belum kejadian. Sudah diminta duluan ghanimahnya itu. Nah itu boleh, karena oleh Rasulullah diizinkan. Betul itu di zaman Sayyidina Umar itu, penaklukan Harrah itu. Maka datang itu persis seperti ceritanya Rasulullah SAW. Syaimah itu. Maka ditangkaplah ya, namanya apa? Musuh kan itu.
Kata sahabat ini tadi, ini mah milik saya, katanya. Lah, enak aja belum menghadap panglima. Kalau nggak salah itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Belum menghadap panglima ini. Enggak, Rasulullah udah kasih. Entar menghadap dulu. Diajak menghadap. Ada apa ini? Ini bagian saya kok di ini. Kan belum dibagi. Saya udah minta zaman Rasulullah dulu. Saksinya siapa? Aduh, siapa ya? Ada yang bisa jadi saksi enggak? Gitu. Waktu itu Rasulullah ngasih tahu ini, saya udah minta itu. Oh ya, saya hadir waktu itu. Ya udah dikasihin. Ya saya juga hadir. Udah, ambil. Gitu. Masya Allah. Baru mau dibawa pulang, datang kakaknya. Abdul Masih namanya. Saya datang sini untuk menebus adik saya. Gitu. Oh ya, sudah jadi milik sahabat itu. Bisa nggak saya tebus ini? Boleh. Tapi ini mahal ini. Iya, berapapun saya akan kasih. Berapa? 1.100. 1.100 dirham. Oh, langsung dikasih. Namanya cuma 1.000 dirham. Kecil. Untuk anak raja 1.000 dirham itu apa artinya? Itu namanya 1.100. Saya nggak akan turun. 1.100. Ya, saya bawa pergi. Karena sahabat, ente gimana? Masa cuma 1.100? Apa itu? Loh, emang ada yang lebih dari 1.000 gitu ya? Kirain uang paling banyak itu 1.000 gitu ya? Oh. Itu lugunya sahabat itu. Tapi nggak semuanya begitu ya. Nggak semuanya begitu. Tapi ada yang saya lugu begitu itu ada. Jadi kalau di santri ada yang lugu-lugu begitu ya, itu mirip sahabat itu gitu. Cuma sayangnya nggak dapat ghanimah itu aja. Gitu. Nah itu pembagiannya seperti itu. Nggak boleh gulul gitu. Gulul dosa besar seperti apa yang ceritakan kemarin. Hanya tali sandal aja kena itu. Suruh bawa kemana? Ke neraka. Hanya tali sandal itu. Nah ini untuk zaman sekarang, prakteknya apa? Prakteknya itu adalah menggunakan harta umat atau harta istimai. Itu mesti super hati-hati. Makanya kan Abu berkali-kali sampaikan kalau bisa santri nanti janganlah punya begitu misalnya yayasan yatim gitu doh. Itu sangat berat soalnya. Yang sudah kami dengar tanya itu sangat berat untuk menjaga amanah itu. Loh, jadi bendahara biasa aja berat. Apalagi ini harta yatim. Itu berapa banyak ayat Quran yang mengancam itu. Ya'kuluna amwal yatama, ya'kuluna amwal yatama. Orang datang, ini saya yang bilang untuk anak-anak ya. Dan akhirnya kan untuk anak-anak. Tahu-tahu untuk beli bensin. Yang naik kepalanya misalnya. Apa amanah begini nih? Contoh aja ini. Berarti kan perlu. Ya kalau perlu akad dulu dengan anak-anak. Orang ini amannya untuk anak-anak. Misalnya itu. Ya, kita menjaga harta istimai yang bukan anak yatimnya jauh-jauh berat. Apalagi ini yang nas di situ untuk anak yatim gitu. Belum lagi zaman sekarang banyak orang salah paham. Menganggap bahwa anak yatim itu termasuk mustahik zakat. Itu kesalahpahaman begitu tuh sangat umum itu. Sangat umum. Udah Ustaz, alhamdulillah tahun kemarin saya serahkan ke anak-anak yatim. Loh, kok bisa begitu? Loh kan mereka udah dari mana 8 asraf gak ada tuh anak yatim itu. Ya kalau yatimnya kaya gimana? Yatim tapi kaya. Ada nggak yatim yang kaya? Banyak, tapi yatim gitu. Belum lagi kadang umur udah 18 tahun masih ngaku yatim lagi. Umur udah 18 tahun masih apa? Ngaku yatim, berstatus yatim. Nah, nanti bahaya itu, apalagi kalau perempuan nanti dicari orang, dilus-lus kepalanya 10 Muharram itu. Wah, ini Masya Allah. Berapa rambut ini dapat pahala ini. Pahala dasmur. Mana?
Kacau begitu itu. Yatim itu ada batasnya, balik ya udah selesai. Udah gede-gede masih yatim aja, nanti dicarikan dana untuk yatim. Masya Allah. Ini kalau kita nggak mengalami peperangan, hulul ini masih mungkin zaman sekarang gitu maksudnya. Masih mungkin. Tadi itu menggunakan harta istimai untuk pribadi. Untuk sendiri tanpa keputusan. Lain kalau udah diputuskan, misalnya memutuskan bendahara dan kepalanya, dan memang sudah semestinya. Nah, itu berat sekali. Uang yayasan, uang pesantren, uang sekolah, uang organisasi, macam-macam lah. Makanya harus super hati-hati. Dan semoga Allah Ta'ala jaga Abuya juga untuk hal ini. Makanya untuk Abuya sendiri ya, kadang-kadang udah khawatir ada yang kemakan, dah ngasih aja uang ke Umar sebagai bendahara, dah ini untuk ganti apalah gitu, terserah. Mungkin pernah kepake uang pondok dan sebagainya. Sebab itu harus dibedakan itu. Ini uang apa ini? Kalau enggak bisa masuk ini, masuk hulul ini. Ya. Wayam bagi dan seyogianya likuli muslimin, bagi setiap orang muslim apa ayan wiya untuk niat al jihad ing jihad. Wa yuhadditsu nafsahu bihi, dan berbicara pada dirinya sendiri bihi dengan jihad, hatta yaslama minal wa'id, sehingga dia selamat dari ancaman al-warid yang datang fi tarki dzalika, dalam meninggalkan jihad. Ya, maksudnya jangan sampai dalam hati udah bertekad, saya mah gak akan mau. Oh, itu dosa besar itu. Fi tarki dzalika, meninggalkan itu. Apa itu? Qala alaihi salatu wassalam, man mata malam walam yaghzu. Barang siapa mati dan dia tidak pernah berperang. Lihat. Nah, ini memang untuk laki-laki ini. Kalau wanita perangnya bukan di sini. Bukan di medan perang begini. Di rumah aja. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi. Dan tidak pernah berbicara dengan hatinya sendiri untuk ikut perang. Ma ta'ala syubhatin minan nifaq. Dia mati dalam keserupaan dengan kemunafikan. Jadi orang dalam hatinya sudah bertekad nggak akan ikut memperjuangkan agama itu, matinya dalam keadaan khawatir ada kemunafikan. Gitu. Berapa itu? Udah cukup dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل